Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Jadi ini Pak, maksud dari pertemuan kita pada pagi hari ini, saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi dengan Bapak sebagai guru agama ya di sekolah ini, di SMK Negeri 8 Pontianak. Pertama tentu yang berhubungan dengan pembelajaran Bapak di kelas. Gimana nih kabar pembelajaran di kelas? Apakah lancar atau ada kendala? Alhamdulillah sampai saat ini Lancar saja ya. Untuk model pembelajaran Bapak selama ini, apakah sudah pembelajaran yang berdiferensiasi? Alhamdulillah. Sudah ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa yang selama ini sudah Bapak terapkan? Kan ada 3 tuh, berdiferensiasi proses, kemudian konten, kemudian proses dan produk. Nah, yang mana yang Bapak lakukan? Apakah ketiga-tiganya atau salah satunya? Yang paling banyak ya, yang biasa proses dengan yang produk. Proses dan produk ya bagus. Baik Pak, sebagaimana tujuan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, jadi saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi pembelajaran pada guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 8 Pontianak ya, dengan Pak Mathudir selaku guru mapel pendidikan agama Islam. Yang pertama yang ingin saya diskusikan dengan Bapak adalah yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran Bapak untuk mapel agama, mungkin KD-nya itu KD apa Pak? Secara judulnya KD-nya KD apa yang Bapak sudah ajarkan atau yang sedang ajarkan di kelas? Satu aja Bu ya. Ya, satu aja, Judulnya Pak. yaitu tentang menerapkan Menerapkan Al-Kuliyatul Khamsah. Al-Kuliyatul Khamsah. Al-Qul Kuliyatul Khamsah Besar di dalam kehidupan. Ini ya KD-nya ya Pak ya. Dari pembelajaran menerapkan Al-Kuliyatul Khamsah di dalam kehidupan ini, tujuan yang menjadi tujuan pembelajarannya apa? Untuk yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis Siswa menganalisis ya. pengertian Analisis. Oke, ini Pak. pengertian turunan dan macam-macam al-kuliah al-khamsah. Macam-macam ya. Oke. Kemudian Yang kedua, siswa mampu menyajikan pemaparan tentang al-kuliah al-khamsah. Oke. Ada lagi? Yang ketiga, siswa meyakini bahwa al-kuliah al-khamsah merupakan perintah agama. Yang keempat, siswa mampu mengimplementasikan al-kuliah al-khamsah di dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4? Ya, ada empat tujuan. Berarti kalau saya simak di sini dari materi menerapkan Al-Kuliyatul Khamsah di dalam kehidupan ada 4 tujuan ya, Pak ya. Yang pertama, siswa mampu menganalisis, kemudian yang kedua siswa mampu menyajikan, dan yang ketiga siswa meyakini Al-Kuliyatul Khamsah itu merupakan perintah agama, dan yang keempat siswa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan Al-Kuliyatul Khamsah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu yang menjadi 4 tujuan pembelajaran Bapak pada tema kali ini. Kemudian yang kedua Pak, ini yang ingin saya tanyakan juga adalah pada materi Al-Kuliyatul Khamsah ini, area pengembangan yang hendak dicapai atau mungkin indikator yang hendak dicapai dari pembelajaran Al-Kuliyatul Khamsah ini apa kira-kira? Indikator yang ingin dicapai dari pembelajaran ini.
Indikator kan berarti kan yang berhubungan dengan kata kerja. Misalnya tadi siswa mampu menganalisis gitu ya. Berarti kegiatan menganalisis kan gitu kan. Nah, siswa menganalisis. Nah, kira-kira menurut Bapak materi Al-Kulliyatul Al-Khamsah ini yang ingin dicapai dari pembelajaran ini apa? Yang pertama dia mampu menganalisis. Berarti kemampuan menganalisis ya. Menganalisis, ya. Kemudian kemampuan menganalisis. Yang kedua mampu memaparkan dari hasil analisis. Penyajian ya, menyajikan. Oke, menyajikan atau mempresentasikan apa ya? Ya. Kemudian Terus yang ketiga meyakini. berarti kalau kita berbicara tentang meyakini berarti kesikapnya ya? Iya. Berarti kepenerapannya ya? Oke, menerapkan berarti kan? Meyakini dulu baru nanti setelah yakin baru ke penerapan. Yang baru yang keempat ya? Menerapkan. Oke, itu yang ingin dicapai dari Ya. pembelajaran ini. Jadi yang pertama siswa melakukan analisis terlebih dahulu, pemahaman mereka terhadap Al-Kulliyatul Khamsah tadi, kemudian mempresentasikan, kemudian setelah mempresentasikan tadi meyakini, baru kemudian menerapkan. Selanjutnya, kira-kira dalam pembelajaran Al-Kulliyatul Al-Khamsah ini strategi apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran tersebut? Karena waktu kita juga tidak banyak ya. Nah, sekali lagi kita akan menghadapi libur Idul Fitri. Jadi dari 4 tujuan itu saya akan menggunakan strategi everyone is teacher here. Everyone as teacher. Ya, is teacher here. Everyone Is teacher here. everyone as teacher here. Bagaimana cara Anda? Dan dari strategi ini kan memang harusnya kan per individu. Cuman nanti karena mengingat waktunya juga nggak banyak ya kan, walaupun 2 jam cuma 1 jam kalau waktu normal. Nanti akan saya sedikit modifikasi, mungkin nanti saya akan bentuk per kelompok ya, nanti akan saya berikan waktu mereka untuk membaca materi, untuk memahami, untuk menganalisis, kemudian yang mereka tidak pahami dituangkan dalam bentuk soal. Kemudian soal tersebut akan dikumpulkan dan akan saya bagikan secara acak. Ya paling tidak soal tersebut tidak kembali kepada kelompok yang membuat soal itu. Nah, kemudian mereka ditugaskan untuk per kelompok maju ke depan dan mempresentasikan jawaban soal tersebut. Oke, jadi yang saya tangkap di sini sebenarnya everyone as teacher here ini mereka harusnya pekerjaannya individu. Mempertanyakan, bertanya ya, diskusi kepada gurunya gitu kan, yang berhubungan dengan Al-Kulliyatul Khamsah tadi. Namun karena keterbatasan waktu, maka Bapak gunakan metode berkelompok gitu kan, untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka tadi ya, menganalisis, kemudian menyimpulkan, mempresentasikan. Baik. Jadi itu tadi hubungannya dengan tujuan, kemudian indikator apa yang ingin dicapai, kemudian strategi apa yang Bapak ingin lakukan. Nah, kira-kira nih, ini kan sudah nih pra-observasi saya lakukan bersama Bapak. Saya mohon izin sebelumnya untuk bisa masuk ke kelas Bapak untuk melakukan observasi langsung kegiatan pembelajaran di kelas yang berhubungan dengan tema Al-Kulliyatul Al-Khamsah ini. Kira-kira apakah boleh? Boleh. Kita bikin janji dulu nih, kira-kira hari apa, jam berapa, di kelas apa? Insya Allah di hari Jumat ini, Jumat Pak ya. tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Ini Tanggal 14. Ya. Tanggal 14 di jam 1 ke 2. berarti jam 7 ya? Jam 7 sampai jam 8 ya? Jam 8. Kalau nggak salah itu dari jam 14. Di kelas berapa tuh Pak? Kelas 10 DKP 1. Oke, baik ya Pak ya. Jadi kita sudah buat
kesepakatan untuk saya nanti diberikan izin untuk hadir melakukan observasi langsung dalam kegiatan pembelajaran Bapak yang berjudul Al-Kulliyatul Al-Khamsah bersama peserta didik kita di hari Jumat jam 7 sampai jam 8 di ruang kelas 14 bersama peserta didik kita di 10 DKV 1. Mudah-mudahan lancar Pak ya. Amin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak nih. Mudah-mudahan besok Jumat kita bisa melaksanakan kegiatan observasi, dan ini sebenarnya saya minta maaf sebelumnya nih, saya bukannya menilai, jadi ini bukan saya menilai Bapak, tetapi saya justru ingin belajar dari strategi yang Bapak gunakan, kemudian juga Bapak kombinasikan dengan kondisi ataupun keadaan peserta didik di sini, sehingga hal positif yang bisa saya pelajari nanti dari pembelajaran Bapak di kelas itu akan menjadi inspirasi positif juga bagi saya untuk perbaikan saya ke depan, khususnya bagi diri saya sendiri. Jadi bukan saya menilai, tapi saya juga sedang belajar di sini. Dan mudah-mudahan dukungan dan juga perhatian baik di antara kita untuk kemajuan peserta didik kita akan membawa kepada hal yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin, amin, amin. Jadi sekian mungkin observasi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Terus sekarang adalah mencari jawabannya dan menjelaskan ya apa yang membacakan jawabannya belum menjelaskan di depan sendiri ya. Jadi akan saya bentuk per kelompok. Jadi satu kelompok itu sini ada orang ya. Di sini ada orang atau 3 orang, karena di sini ada yang juga ada temannya, jadi udah sebutnya satu kelompok aja ya. Kalau yang lainnya berarti isinya 2 ya. Nah jadi ini Nadir, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kegiatannya sehari-hari? Ada kendala kira-kira? Alhamdulillah lancar-lancar. Lancar saja ya. Oke Pak Mat, beberapa waktu yang lalu kan saya pernah melakukan observasi akademik ya pada saat Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 10 ya Pak ya. Dan sesuai dengan janji kita akan ketemu lagi nih. Kita akan melakukan coaching supervisi akademik dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Tapi sebelumnya nih saya ingin sampaikan ucapan terima kasih Bapak sudah mau hadir, dan kita ngobrol santai aja nih Pak ya, kita ngobrol santai. Jadi sebelumnya saya ingin tanyakan dengan Pak Mahmud dulu, kira-kira apa harapan Bapak dari percakapan kita pagi hari ini? Harapan saya tentunya saya mendapatkan kemanfaatan dari percakapan ini. Di antaranya saya dapat menemukan masalah atau kekurangan dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan, baik dari segi strateginya apakah sudah sesuai dengan materinya, termasuk langkah-langkahnya juga apakah sudah sesuai, dan tujuan pembelajarannya juga apakah sudah sesuai dengan materinya. Oke. Dan selain itu saya juga berharap saya juga dapat menemukan solusi daripada masalah atau kekurangan, sehingga untuk depannya saya bisa lebih baik. Baik, saya sudah bisa tangkap poinnya nih. Berarti Bapak memiliki harapan bahwasanya apakah strategi yang kemarin Bapak gunakan ya, everyone is a teacher here ya, kalau tidak salah saya, itu sudah sesuai tidak langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya serta materinya gitu ya. Setelah Bapak melakukan praktik pembelajaran kemarin dengan strategi everyone is a teacher here, setiap murid itu adalah guru bagi yang lainnya, bagaimana perasaan Bapak dalam penerapan strategi tersebut? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam perencanaan Bapak? Perasaan Kalau Bapak? perasaan saya sudah sangat puas, karena saya merasa sudah sesuai dengan langkah-langkahnya,
dan berjalan dengan lancar, hanya sedikit saja kekurangannya. Sedikit saja kekurangannya ya. Nah, dalam strategi yang Bapak lakukan pada saat pembelajaran kemarin, ada tidak kendala yang Bapak temukan? Ada, kendalanya ada. Satu, kendalanya soal waktu, karena waktunya terlalu singkat menurut saya. Yang kedua, kendala masalah materi sebagai bahan ajarnya. Kebetulan di siswa di kelas yang saya ajar ini tidak semua siswa memiliki buku sebagai bahan ajarnya. Berarti ada dua kendala ya Pak ya? Ya, Yang ada pertama dua. masalah waktu, dan yang kedua masalah bahan ajar, karena tidak semuanya siswa memiliki buku untuk belajar. Nah, dengan dua kendala tersebut, upaya apa yang Bapak lakukan agar itu bisa tetap berjalan sebagaimana harapan Bapak? Untuk masalah waktu, saya mengelompokkan mereka, jadi kalau saya bentuk menjadi kelompok kecil. Memang di strategi ini seharusnya bukan per kelompok tapi per individu. Cuman dengan waktunya terbatas, jadi saya kelompokkan mereka menjadi kelompok kecil dan dimana satu kelompok isinya 2 orang, sehingga yang begini akan lebih menghemat waktu. Terus untuk bahan ajarnya, materinya, jadi saya kelompokkan mereka dari yang punya buku, saya kelompokkan dengan yang tidak punya buku, sehingga mereka bisa berbagi bahan ajar. Memang pada situ saya bebaskan mereka, saya perbolehkan mereka untuk browsing di internet, cuman tidak semua mempunyai kota internet, jadi lagi terbatas juga. Iya. Berarti ada dua ya solusinya ya, Bapak sudah lakukan dua solusi itu dari dua masalah tadi ya, tentang buku tadi Bapak sudah mengelompokkan ya antara siswa yang punya buku dengan siswa yang tidak punya. Kemudian juga masalah waktu, jadi dikelompokkan menjadi kelompok kecil, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Wah, hebat nih, Bapak sudah mampu menerapkan pembelajaran ini dengan, menurut saya, dengan cukup baik. Baik, kalau Bapak sendiri nih, kalau Bapak diberi kesempatan untuk menilai praktik pembelajaran kemarin dalam penerapan strategi dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kalau diberi skala nilai rentang dari 1 sampai 10, Bapak menilainya berapa? Kalau menurut saya sih pasnya 8, karena kan masih ada sedikit masalah kemarin. Memang pasnya 8. 8 Ya. Karena ada masalah tadi ya, jadi 8. Untuk kedepannya, harapannya ingin bisa naikkan skala nilai berapa? Dari 8 ke berapa? Atau mungkin tetap aja nih? Untuk kedepannya saya ingin 10. 10? Wah, luar biasa 10 ya. 10 Pak ya, dari 8 ke 10. 8 tadi Bapak merasa bahwa ada 2 kendalanya nih, nanti kedepannya pengen dapat 10 nih ya. Ya. Upaya untuk bisa pada skala 10 itu bagaimana? Upaya yang akan Bapak lakukan? Yang upaya saya akan menyiapkan materi, bisa dalam bentuk fotokopi atau PowerPoint, dan 1 minggu sebelum pembelajaran itu dimulai, saya akan informasikan kepada siswa supaya mereka bisa browsing internet dan baca materi, sehingga ketika ditanya mereka sudah siap dan tidak perlu memakan waktu terlalu banyak untuk membaca materi, sehingga waktu pun juga bisa lebih banyak untuk mereka tampil di depan. Jadi Bapak sudah mulai mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi untuk masalah tadi kedepannya harapannya tidak akan terjadi kembali, sehingga dapat nilai 10 nih. Saya doakan nih, mudah-mudahan itu dapat nilai 10. Oke, untuk penerapan pembelajaran selanjutnya ada tidak alternatif strategi lain yang akan Bapak gunakan pada praktik pembelajaran? Menurut saya sih lebih cocoknya ini. Jadi kalau untuk dalam
memang lebih cocoknya menggunakan strategi Dewan Istiqomah. Ya. Berarti Bapak sudah mantap nih ya dengan satu strategi ini yang menurut Bapak udah cocok gitu ya, Everyone is a Teacher Here ini. Kira-kira nih rencana Bapak selanjutnya kapan akan menerapkan strategi ini supaya benar-benar mantap dalam penerapannya? Kira-kira kapan? Insya Allah di ajaran baru di kelas 10, mengingat sekarang ini kan sudah di penghujung semester ya Bu ya, karena minggu depan kita sudah kelas 10. Jadi memang insya Allah di ajaran yang baru akan datang saya ini akan saya terapkan kembali. Oke, sekarang kita masuk ke komitmen nih Pak. Apa komitmen Bapak agar rencana ini kelak bisa berjalan sesuai dengan harapan Bapak? Solusi yang tadi saya temukan insya Allah akan saya terapkan di pembelajaran akan datang sehingga bisa berjalan lebih baik lagi dan menyentuh di angka skala yang sudah tadi. Oke. Jadi Bapak akan menjalankan semua solusi yang sudah Bapak tadi pikirkan ya, agar skala 10 sesuai dengan harapan tadi bisa didapatkan, bisa tercapai. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih ya, adakah atau mungkin siapa barangkali yang bisa membantu Bapak untuk menjalankan komitmen tersebut? Yang pertama dan yang pertama tentu Ibu lah, karena saya anggap Ibu kawasannya begitu sangat luas. Dan yang kedua adalah teman-teman guru yang lain, terutama teman guru yang satu rumpun dengan saya. Nanti insya Allah saya akan bekerjasama dengan mereka supaya pembelajaran yang sedang ini saya bisa lebih baik lagi. Sama-sama kita sharing ya Pak ya, sama-sama kita belajar, saling memberi motivasi dan semangat ya. Karena dalam hal ini juga saya juga harus banyak belajar dari Bapak nih ya. Oke, baik, untuk nih kita sudah pada penghujung percakapan kita ini. Saya ingin bertanya, kira-kira kesimpulan dari percakapan kita dari awal tadi sampai sekarang, apa kesimpulan yang bisa Bapak dapatkan? Alhamdulillah saya dapat menemukan ya masalah-masalah atau keluhan dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, dan juga saya dapat menemukan solusi atau jalan keluarnya sehingga untuk kedepannya saya bisa mendapatkan lagi. Mantap ya, senang sekali Pak saya dengan percakapan kita kali ini. Saya juga berharap nih kita bisa sering sharing seperti ini ya, dan saya tunggu aplikasi selanjutnya dari 8 ke 10 kita akan ketemu lagi, dan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.